Baik, sebenarnya kalau ada alat bukti, misalnya rekaman CCTV, yang dapat memberatkan baik terdakwa Ririn maupun terdakwa Priyo, maka seharusnya sebenarnya harus dibuka dan harus diputar, biar publik tahu. Nah, kalau memang kemudian tidak diputar, ini kan menjadi pertanyaan. Ada atau tidak CCTV di mana isinya itu misalnya ada tadi membawa mayat dari toko ke rumah, dari kios ke rumah, ya sesuai dengan versi terakhir dari Priyo. Ini kan akhirnya ada 3 versi. Halo Sobat Gembala, masih di seputar kasus Pak Oman Indramayu yang lagi viral, kasus menghilangkan nyawa satu keluarga. Nah, dalam video berikut kita akan menyimak bahwa terdapat 3 versi fakta persidangan, ya, yang mana beberapa versi itu berbeda-beda antara versi jaksa dan terdakwa. Pertanyaannya, akankah perbedaan versi itu bisa melepaskan jeratan terdakwa atas dugaan keterlibatannya dalam melakukan perbuatan tersebut? Untuk itu, mari kita simak lagi masih di channel Gembala Lau. Kita lihat video berikut. Kios itu sebenarnya siapa yang pertama kali membongkar sehingga laporan itu, padahal CCTV itu ada dan CCTV itu disita kepada penyidik. Kenapa CCTV itu tidak diungkapkan ke publik sehingga publik itu mempertanyakan, lalu kenapa yang dipublikasikan hanya bolak-balik satu orang itu, sedangkan aktivitas bolak-balik katanya mengangkut mayat dari toko ke rumah itu, CCTV-nya tidak dipublikasikan. Itu bagaimana menurut Bapak? Baik, sebenarnya kalau ada alat bukti, misalnya rekaman CCTV, yang dapat memberatkan baik terdakwa Ririn maupun terdakwa Priyo, maka seharusnya sebenarnya harus dibuka dan harus diputar, biar publik tahu. Nah, kalau memang kemudian tidak diputar, ini kan menjadi pertanyaan. Ada atau tidak CCTV di mana isinya itu misalnya ada tadi membawa mayat dari toko ke rumah, dari kios ke rumah, ya sesuai dengan versi terakhir dari Priyo. Ini kan akhirnya ada 3 versi. Versi pertama adalah versi dakwaan jaksa, versi kedua adalah versi Priyo menyampaikan ke majelis hakim mengenai kronologis kejadian yang sebenarnya, yang ada 4 nama, Aman Yani, Hadi, Yoga, dan Joko. Versi ketiga ada lagi nih Priyo menyampaikan lagi, dibunuhnya itu di kios dan kemudian membawa mayat Budi dari kios ke rumah itu menggunakan mobil pick up, kan itu. Nah, 3 versi inilah yang menurut saya ini akan mengaburkan dakwaan. Karena dalam dakwaan jaksa itu dibunuhnya Budi itu di rumah, di depan pintu garasi mau ke ruang tamu. Yaitu tersusun di dalam konstruksi bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tetapi ketika Priyo sendiri mengatakan bahwa dibunuhnya itu di kios, ini kan jadi kabur dakwaan jaksa. Lalu bagaimana konstruksinya? Akhirnya kan jadi putus. Nah, kalau dibunuh di kios, apalagi dibunuhnya malam hari, kemudian membawa laginya itu besok malamnya lagi. Lalu Priyo ada di mana? Itu kan? Priyo ada di mana selama Budi meninggal di kios, kan? Nah, terus membawanya ini membawa mayat dari kios ke rumah, ini kan 100 meter, apalagi pakai pick up. Kios kan banyak orang beli, apalagi itu toko kan toko aktif lah ya, toko produktif lah. Nah, ini jadi saya menduga ya versi ketiga ini sudah mulai ngaco ya Priyo. Kalau saya sih sebagai penasihat hukumnya Ririn, mau dari versi manapun ya, maka kami akan mengungkap kebenaran.
Kalau memang Ririn ada alat bukti terbukti bersalah mengarah kepada Ririn, ya silakan dihukum. Saya tidak membela orang yang salah, ya. Tetapi sebaliknya, jika memang tidak ada alat bukti yang menguatkan Ririn melakukan pembunuhan, ya harus dibebaskan. Itu. Jadi saya murni mengungkap kebenaran, yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Jangan sampai hakim atau pengadilan salah menghukum orang. Video tersebut masih kelanjutannya dalam acara persidangan yang digelar pada tanggal 21 Mei 2026 hari Rabu. Ya. Nah, di hasil setelah persidangan kita wawancara dan terdapat beberapa fakta persidangan, bahkan kuasa hukumnya Ririn menyebutkan ada 3 versi fakta persidangan yang mana menurut beliau ketika berbeda versi maka dakwaan jaksa akan kabur, dan ketika dakwaan kabur maka jeratan yang dituduhkan atau didugakan pada terdakwa akan lepas. Nah, Sobat Gembala, begitulah rangkaian peristiwa pembunuhan yang terjadi di Indramayu. Nah, dari situ kita simak bahwasannya berbagai cara, berbagai teknis, setiap unsur akan membuktikan keterlibatannya dan tidaknya. Untuk itu, mari kita simak benar-benar, kita kaji ya dari berbagai fakta, apakah pendapat kita itu akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ya. Karena di situ ada 3 versi fakta persidangan, yang mana yang pertama versinya Prio menjelaskan di depan hakim bahwa ada muncul 4 nama dalam kasus tersebut, yaitu Hadi, Aman Yani, Hadi, Yoga, dan Joko. Lalu versi berikutnya adalah bahwasanya pembunuhan menurut jaksa, dakwaan jaksa, pembunuhan itu dilakukan di rumah atau di depan garasi. Sementara ada lagi versi yang menjelaskan atau menyampaikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan di kios dan mayatnya pun dibawa atau diangkut dari kios ke rumah menggunakan mobil pick up. Nah, mungkin di sini Sobat Gembala akan bertanya-tanya ya, dari 3 versi tersebut yang lebih masuk akal yang mana? Coba kita simak ya. Kalau menurut saya yang paling menonjol adalah dari versi ketiga, yang membawa mayat, pembunuhan dilakukan di kios dan mayat diangkut ke rumah menggunakan mobil pick up. Nah, saya akan bertanya, untuk apa mayat tersebut diangkut ke rumah setelah melakukan pembunuhan di kios? Ya, biasanya begitu saja ditinggalkan kalau sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi ini malah diangkut. Terus dalam rekonstruksi juga menjelaskan menurut dakwaan jaksa bahwa pembunuhan itu terjadi di rumah, ya. Dan yang terlibat adalah yang sudah menjadi terdakwa sekarang, yaitu Ririn dan Prio. Ya, jadi dari polemik berbagai fakta persidangan nanti akan terkuak dengan sendirinya, karena menurut saya pribadi begitu kita menyuguhkan fakta yang baik itu sebenarnya atau tidak, itu akan menjadi pintu masuk terkuaknya kejadian yang sebenarnya. Karena rangkaian demi rangkaian itu akan berkesinambungan, dan yang dimanipulatif sambungannya itu akan terlihat jelas bahwa ini tidak sebenarnya dan ada unsur manipulatif. Itu pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat Sobat Gembala? Silakan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe,
komen, dan share. Terima kasih.